Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Pak Samsudin, Guru Matematika SMA kelas 12. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagian kedua, yaitu bab irisan kerucut tentang parabola. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Ya, baik adik-adik, untuk bagian kedua dari irisan kerucut adalah tentang parabola. Untuk yang pertama kita mengetahui dulu pengertian parabola. Parabola adalah suatu kumpulan titik-titik, ya, suatu kumpulan titik-titik yang mempunyai jaraknya sama antara satu titik dengan satu garis. Ya, di sini titik ini, ya, antara titik ini disebut dengan titik fokus. Disebut dengan titik fokus. Dan garis yang ini disebut dengan garis direktis. Ya, direktis. Jadi di sini adalah suatu parabola adalah suatu kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik fokus dan satu garis direktis. Ada lagi di sini titik ini adalah titik puncak. Ya, adalah titik puncak. Kalau kita lihat antara jarak antara titik puncak ke titik fokus, titik puncak ke garis direktis itu adalah jaraknya yang sama. Di sini mempunyai jarak dengan P kecil, ya. Antara titik puncak ke direktis itu mempunyai jarak yang sama, P nanti. Atau titik puncak ke titik fokus juga sama. Dan kalau kita lihat di sini antara titik-titik antara di dalam parabola itu jarak antara parabola terhadap fokus dan jarak antara bola ke direktis itu titik dimanapun juga akan sama. Mau di sini juga akan sama ke sini, ya, akan ke sini nih. Titik parabola ke titik fokus, titik parabola ke direktis itu akan hasilnya jaraknya akan sama. Oke, ya. Dan di sini titik fokus itu harus ada di dalam parabola. Ya, titik fokus harus ada dalam parabola, dan garis direktis itu harus ada di belakang parabola. Oke. Nah, lagi di sini ada yang disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah suatu garis yang membagi dua suatu parabola yang melalui titik fokus dan titik puncak dan harus tegak lurus terhadap garis direktis. Ulangi lagi bahwa sumbu simetri adalah suatu garis yang membagi dua parabola dengan yang sama dan harus melalui titik fokus dan titik puncak, ya, dan harus juga tegak lurus dengan garis direktis. Oke, ini untuk parabola ke atas ataupun parabola ke bawah nanti. Di sini contoh lagi, misalkan parabolanya kita menghadap ke kanan, ya, menghadap ke kanan. Di sini kita lihat juga untuk titik fokusnya berarti ada di sini nih, ya, titik fokus di sini dan ini adalah sebagai garis direktisnya. Ini direktis. Ini direktisnya, direktis. Ini sebagai fokusnya. Oke. Ini adalah titik puncak, ya, titik puncak, dan ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri, ya. Jadi diulangi lagi bahwa titik fokus itu harus ada di dalam parabola dan direktis ada di garis direktis ada di belakang parabola, dan sumbu simetri adalah suatu garis yang membagi dua, ya, membagi dua harus melalui titik fokus dan titik puncak, ya, titik fokus dan titik puncak, dan harus tegak lurus terhadap garis direktis. Oke, itu. Untuk umum, ya, untuk bentuk umum dari parabola. Untuk lebih memahami bahwa ciri-cirinya, untuk memahami bahwa untuk parabola yang menghadap ke atas ataupun ke bawah, bentuk umumnya itu misalkan di sini, ya,
bentuk umumnya untuk parabola yang menghadap ke atas ataupun ke bawah, itu ciri-cirinya adalah dengan nanti persamaannya adalah dengan X pangkat 2. Nanti kalau ada suatu persamaan, ya, suatu persamaan X-nya pangkat 2, maka itu parabolanya adalah menghadap ke atas ataupun ke bawah. Dan kalau nanti misalkan kalau nanti ada parabola yang menghadap ke kiri atau ke kanan, itu nanti ciri-cirinya adalah dengan Y pangkat 2. Itu untuk ciri-ciri parabola yang menghadap ke kiri ataupun ke kanan. Pak, bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umum dari parabola nih, bentuk umum dari parabola yang menghadap ke atas ke bawah, di sana persamaannya adalah X kurangi A pangkat 2 sama dengan 4P dalam kurung Y kurangi B. Untuk bentuk umum persamaan dari parabola nanti untuk yang menghadap ke atas ataupun ke bawah. Di sini kalau koefisien 4-nya ini, koefisien dari P itu adalah kalau negatif, berarti nanti parabolanya menghadap ke bawah. Oke ya. Parabolanya nanti di puncaknya itu ada di bawah, berarti menghadap ke atas. Dan nanti kalau P-nya itu positif, maka parabolanya akan ada titik puncaknya ke atas, atau menghadap ke bawah. Ini untuk bentuk umum persamaannya. Dan di sini untuk bentuk umum yang menghadap ke kiri atau ke kanan itu Y kurangi B pangkat 2 sama dengan 4P dalam kurung X kurangi A. Oke ya. Sama. Nanti kalau koefisiennya ini, koefisien 4 ini adalah atau negatif, maka parabolanya akan menghadap ke kanan. Positif maka akan menghadap ke kanan. Dan nanti kalau koefisiennya negatif, maka parabolanya akan menghadap ke kiri. Dan nanti di sini diulangi lagi bahwa untuk titik fokus itu ada di dalam parabola, direktis ada di belakang parabola. Simetri itu adalah garis yang membagi dua antara parabola dan melalui titik fokus dan titik puncak, dan harus tegak lurus terhadap suatu garis direktis. Ini untuk titik puncak. Titik puncak itu didapatkan nanti adalah bentuknya adalah A, B. Dan untuk P ini adalah titik puncak didapatkan dari A, B. Berarti di sini adalah X dan Y untuk titik puncaknya. Nanti kalau misalkan titik puncaknya 0,0, ya, nanti bisa misalkan suatu parabola dengan titik puncak 0,0, maka nanti untuk mengetahui nanti dengan mengetahui persamaan umum, persamaan dari parabolanya, nanti tinggal kalian dan misalkan tinggal menghasilkan adalah Y pangkat 2 sama dengan 4 dikali PX. Itu kalau nanti titik puncaknya 0,0 dan fokusnya 0,0. Nanti maka sama dengan Y pangkat 2 sama dengan 4 PX, ataupun nanti untuk parabola yang menghadap ke atas ke bawah maka menjadi X pangkat 2 sama dengan 4 PY. Ya, contoh yang pertama di sini diketahui parabola dengan titik puncaknya adalah 0,0 dan titik fokusnya adalah 4,0. Tentukan persamaan parabolanya. Di sini kita gambarkan dulu, ya, gambarkan dulu parabolanya. Kita ketahui di sini titik puncaknya adalah 0,0. Misalkan di sini 0,0 di sini, ya, 0,0 titik puncaknya.
Dan untuk titik fokus di sini adalah 4,0. Berarti di sini titik fokusnya itu ya berarti ada di X ya. X, 0 berarti nanti ya, maka di sini berarti titik fokusnya berarti bergerak ke X di sini. Oke, berarti sejauh berapa? Sejauh 4. Berarti di sini sejauh 4 titik. Oke, berarti di sini misalkan ini adalah titik fokusnya di sini. Karena di sini X-nya di sini adalah 0,0 dan di sini juga X-nya di sini adalah sama dengan 4 karena di sini bergerak ke X. Maka untuk parabolanya berarti parabolanya itu adalah menghadap ke kanan. Secara otomatis ini parabolanya karena di sini ini adalah titik fokusnya ya. Titik fokus itu jarak antara titik puncak ke titik fokus sejauh 4 ke 4. Oke, untuk persamaannya berarti di sini parabolanya adalah menghadap ke kanan. Oke, maka di sini untuk parabola menghadap ke kanan atau kiri persamaannya adalah ini. Maka di sini persamaannya adalah Y kurangi B pangkat 2 sama dengan 4P X dikurangi A. Ya, di sini untuk titik puncaknya, maka titik puncaknya di sini berapa? Titik puncaknya adalah 0,0. Ya, 0,0 kita masukkan, berarti A-nya 0, B-nya juga 0. Maka di sini Y kurangi 0 pangkat 2 sama dengan 4. Titik fokus, ya. Titik fokusnya berapa? Titik fokusnya adalah sejauh 4, berarti kali 4. Oke, maka di sini X dikurangi A-nya juga 0. Maka di sini tinggal Y pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 16 X. Ini untuk persamaan parabola yang pertama dengan titik puncak 0,0 dan titik fokusnya adalah 4,0. Ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan di sini suatu persamaan parabola dengan X pangkat 2 sama dengan negatif 24Y. Tentukan titik fokusnya. Oke, di sini tentukan titik fokus dan garis direktisnya. Untuk titik fokus, ya, maka di sini untuk parabolanya karena di sini X pangkat 2, maka parabolanya itu pasti menghadap ke atas ataupun ke bawah. Oke, ya, untuk parabolanya. Maka ya, untuk parabolanya di sini untuk titik untuk X pangkat 2, maka di sini titik puncaknya adalah 0,0. Misalkan di sini titik puncaknya adalah 0,0. Ya, titik puncaknya 0,0, ini titik puncak 0,0. Oke. Dan untuk titik fokusnya kita akan cari titik fokusnya. Misalkan maka nanti di sini titik fokusnya untuk mencari titik fokus adalah kali sini 24 negatif. Ini untuk negatif 24 ini hanya untuk menjadikan maka di sini untuk menghadap ke bawah ataupun ke atas. Maka di sini akan menghadap ke bawah ya untuk negatif ini. Ya, maka di sini untuk titik fokus tadi rumusnya adalah ya, maka di sini 24 titik fokus itu adalah 24 sama dengan 4P. Ini untuk menjadi titik fokus. Ya, maka di sini P sama dengan 24 dibagi 4. Maka P sama dengan 6. Maka titik fokusnya adalah 6 untuk titik fokusnya. Maka di sini sejauh 6. Maka di sini sejauh 6. Nah, di sini nanti titik fokusnya di sini maka ini 6 sejauh 6 kali. Maka untuk parabolanya akan seperti ini. Oke, ini untuk parabolanya akan seperti ini dan titik direktisnya ada di atas. Untuk garis direktisnya, ya, ini untuk titik fokusnya ada di 6 ya, maka di 0,6. Maka di sini 0,6. Oke, untuk
untuk titik fokusnya itu. Dan untuk direktisnya itu garis direktisnya ya, untuk garis direktis ya, untuk garis direktis yaitu Y sama dengan berapa? Y sama dengan dari ini sejauh berapa? 0 ke berapa? Sama kan tadi dijelaskan bahwa untuk jarak antara titik fokus ke titik puncak dan titik puncak ke garis direktis itu jaraknya akan sama. Maka direktisnya adalah sama dengan Y sama dengan 6. Ya, contoh yang ketiga di sini misalkan diketahui titik puncaknya adalah 7,5 ya, dan titik fokusnya adalah 9,5. Tentukan persamaan parabolanya. Ya, di sini pertama-tama kita gambarkan dulu adalah tentang parabolanya dulu. Di sini titik puncaknya misalkan di sini adalah 7,5 ya, 7,5 dengan X-nya 7 dan Y-nya sama dengan 5 ya. Untuk puncaknya adalah 7,5 dan fokusnya untuk titik fokus di sini adalah 9,5. Berarti di sini bergerak dari dari titik puncak ke titik fokus, berarti bergerak di sini adalah 9,5. Bahkan di sini Y-nya adalah sama 5 ya, Y-nya sama dengan 5, maka di sini untuk Y-nya sama dengan 5 juga sama. Maka nanti parabolanya adalah menghadap ke kanan. Oke. Untuk persamaannya di sini, untuk persamaannya adalah kenapa di sini menghadap ke kanan? Karena di sini untuk titik fokusnya di sini 9,5. Maka di sini untuk Y-nya adalah sama dan ini 9,5 yaitu. Untuk persamaannya, maka persamaannya adalah menggunakan persamaannya ini. Ya, menggunakan persamaannya ini, Y sama dengan Y kurangi B pangkat 2 sama dengan 4P dalam kurung X kurangi A. Oke, Y. Maka di sini Y kurangi B-nya berapa? Berarti di sini ini dari puncak ya. B-nya adalah 5. Tanggal 2, 4. P-nya berapa? P-nya itu adalah P-nya didapat dari, nah di sini P-nya didapat dari 9 ke 7. Ya, 9 ke 7 berapa? Di sini 9 ke 7. Ini kan ini puncaknya adalah 9. Ya, 9. Jadi puncaknya 9. Jadi fokusnya adalah di puncaknya 7. Berarti titik fokusnya adalah bergerak dari 7 ke 9 berapa bergeraknya? Jadi 2. Maka di sini P-nya adalah 2. Maka di sini X dikurangi A sama dengan, nah makanya dapat dari sini Y pangkat 2 nanti Y pangkat 2 dikurangi 10Y ditambah 25. Ini 8. Ini untuk A-nya. A-nya adalah berapa? A-nya adalah 7. A-nya 7 ya. Maka di sini 8 ini X kurangi 7. Maka nanti di sini dengan kalikan Y pangkat 2 kurangi 10Y ditambah 25. Kita kalikan di 8 itu sama dengan 8X negatif 8 kali 7 adalah 56 dan 56. Maka kita teruskan, maka di sini menjadi persamaannya adalah
kita yang Y dulu ya. Maka menjadi Y pangkat 2 dikurangi 10Y. Yang 8X nya kita kemana? 8 negatif 8X 25 ditambah 56 sama dengan 0. Maka nanti persamaannya nanti sini ya. Nah, jadi nanti persamaannya dalam menjadi Y pangkat 2 dikurangi 10Y dikurangi 8X ini 25 tambah 56 menjadi 80 ditambah 81 sama dengan 0. Nah, contoh yang keempat. Contoh yang keempat di sini tentukan komponen-komponen parabola dengan dalam kurung Y kurangi 2 Y kurangi 3 pangkat 2 sama dengan 4 dalam kurung X kurangi 1. Di sini komponen-komponen parabola yang pertama yaitu adalah titik puncaknya. Oke ya, titik puncaknya jawab di sini. Oke, untuk titik puncaknya berarti di sini dihasilkan dari A, B. Mana A-nya? A-nya adalah ini, berarti 5. Maka di sini A-nya adalah 5,3. Ini untuk titik puncaknya. Yang kedua adalah titik fokus ya. Untuk titik fokusnya. Untuk fokusnya berapa? Fokusnya itu misalkan adalah fokusnya di sini diketahui 4, maka titik fokusnya itu adalah kan di sini 4 kali P, maka di sini 4 kali P sama dengan bisa 1, maka di sini titik fokusnya adalah 1. Oke, untuk titik fokusnya. Kalau yang tadi adalah titik fokus, yang sekarang adalah koordinat titik fokus. Maka di sini untuk koordinat titik fokus ya didapat dari di sini untuk untuk X-nya dulu ya. Tadi untuk dapat untuk Y-nya dapat 3 dapat. Nanti di sini untuk X-nya. Untuk X-nya dapat dari adalah X-nya kan 5, titik puncaknya 5, berarti untuk fokusnya sejauh 1. Maka di sini 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka titik fokusnya adalah 6,3. Oke, itu untuk titik fokusnya. Dan untuk sekarang tadi adalah untuk titik puncak, titik fokus. Sekarang untuk sumbu simetri. Untuk sumbu simetri di sini, maka di sini sumbu simetrinya adalah kita singkat dari SS. Sumbu simetrinya adalah di 3. Ya, sumbu simetrinya adalah di 3. Ya, karena nanti untuk parabolanya itu bergerak ke kanan. Ini untuk sumbu simetrinya. Berarti di sini untuk sumbu simetrinya adalah di sini. Ya, ini untuk SS-nya 6,3. Di sini ya, untuk sumbu simetrinya adalah 6,3. Untuk SS-nya adalah 3. Dan sekarang untuk direktisnya. Berarti di sini untuk direktis, ya, untuk direktis. Maka untuk garis direktis itu X-nya tadi untuk Y-nya sama dengan 3. Untuk garis direktisnya itu garis direktis ya didapatkan dari ya titik puncak, ya didapatkan dari untuk mencari titik direktis itu didapatkan dari titik puncak dikurangi sejauh fokusnya seberapa kali ya, berapa ya itu berapa kali, berarti 5, titik puncaknya adalah 5 untuk X nya
5 dikurangi berapa titik fokusnya tadi? Titik fokusnya adalah 1, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Demikian video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Jangan lupa belajar dan belajar, dan jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya. Tetap di Domahir TV, TV-nya edukasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.